Dia lagi tes Baik, anak-anak sekalian, Pak Munawir akan share. Oke. Mudah-mudahan ini nanti bisa apa namanya? Bisa kelihatan di tempat kalian tidak ngadat. Oke. Oke. Sudah tampil di tempat kalian? Sudah tampil, Pak. Oke. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah materi pengulangan waktu kalian di SD. Di SD kemarin sebenarnya sudah belajar kaitannya dengan iman kepada malaikat. Nanti kita akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman itu apa, malaikat itu apa, terus iman kepada malaikat itu apa gitu ya. Kemudian dalilnya, terus nama dan tugas malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk lain, hikmah beriman kepada malaikat. Ini toh aja, sudah tahu semua kan? Pengertian iman sudah, tasdikon bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalul bil arkan, itu iman. Malaikat apa? Malaikat ya makhluk Allah yang diciptakan dari nur, kan kayak gitu ya. Udah tahu kan? Kalau sudah kita nggak usah bahas lagi gitu loh. Kita tinggal istirahat aja kan kayak gitu. Enak banget ya, Pak Munawir nanti makan gaji buta. Oke, anak-anak, kita akan pelajari ini ya. Oke, baik. Jalan nggak slide-nya di tempatnya kalian? Jalan, Pak. Jalan. Oke, Jalan, Pak. bagus. Kalau jalan, bagus, nggak apa-apa. Artinya jaringan internetnya oke, gitu ya. Arti iman dan beriman. Iman itu percaya atau yakin. Beriman artinya mempercayai atau meyakini. Nah, secara bahasa seperti itu. Kalau secara istilah adalah apa itu iman? Iman itu adalah tasdikon bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalul bil arkan, dan melakukan dengan anggota perbuatan. Itu kalau iman secara istilah. Nah, kemudian malaikat. Malaikat apa? Malaikat adalah yang pertama makhluk gaib. Adalah makhluk gaib. Jadi tidak kelihatan, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang bisa melihat malaikat. Ya, untuk manusia biasa tidak ada yang bisa melihat malaikat, atau mungkin apa, dalam tanda kutip malaikat itu tidak kelihatan karena adalah makhluk gaib. Diciptakan dari cahaya. Terus memiliki tugas tertentu dari Allah. Inilah malaikat. Nah, ketika digabungkan maka akan menjadi gini. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara arti beriman kepada malaikat adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati adanya malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Itu. Atau dengan bahasa lain, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari nur, cahaya gitu ya, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Intinya di atas tadi. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib, iman adalah percaya dengan sepenuh hati tentang malaikat yang merupakan makhluk gaib diciptakan dari nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, itu definisinya. Kaitannya dengan makna beriman kepada malaikat dan malaikat itu sendiri. Dalilnya apa? Nah, ini Pak Munawir akan sebut saja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatim mathna walad wa salasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah
pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4 gitu ya. Itu. Jadi ini Al-Fatir, surat Al-Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah fatiris samawat, yang menciptakan langit dan bumi, wal ardi dan bumi, ja'ilil malaikah. Allah juga yang menciptakan malaikat rusulan sebagai utusan, ya. Uli ajnihatin, uli itu yang mempunyai, ajnihatin itu sayap, masna ada yang 2, wasalasa ada yang 3, waruba ada yang 4. Jadi perwujudan malaikat gambarannya adalah seperti itu. Ini dalil bahwasanya dan masih banyak ayat-ayat lagi yang bercerita tentang malaikat. Tapi ini adalah yang berkaitan dengan penciptaan malaikat, ya. Oke, ini malaikat dalilnya. Terus kemudian nama dan tugas malaikat. Dari sekian banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui tugas utamanya. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita kuasai, wajib kita yakini keberadaannya dan kita hafalkan, itu ya. Kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril, menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi dari dulu ini malaikat, ya, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Mikail, ini udah hafal semua kan? Ya, Mikail, Israfil, Izrail, Rakib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Ada yang belum hafal? Ini nggak usah Pak Munawir jelaskan secara detail gitu ya. Nanti biar apa namanya, kalian baca aja lah di buku. Di buku kan sudah ada. Tapi ini adalah materi yang sudah sangat familiar dengan kita di SD, di masjid, di TPA itu sudah diajarkan ya. Oke itu. Kalau yang dulu diajar oleh Bu Asni, ada yang diajar Bu Asni PAI-nya waktu zaman kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 ya? Yang suruh nyanyi tugas malaikat itu, yang naik-naik ke puncak gunung gitu loh. Masih ingat nggak? Nggak ada yang ingat? Nabil ingat, Bil? Lagunya Lupa ya? kurang ingat, Pak. Oke, coba nanti tak tanyain sama Bu Asni. Pak Munawir juga lupa karena Pak Munawir nggak anu dengan Bu Asni dulu. Oke, ini tugas dan nama-nama malaikat ya. Kemudian sifat malaikat. Sifat malaikat ya, sifat-sifat malaikat. Nih. Makhluk gaib diciptakan dari nur. Itu satu. Malaikat itu diciptakan dari nur. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah yang pertama gitu ya. Itu. Kalau jin diciptakan dari apa? Dari api. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api. Yang kedua, sifat malaikat adalah selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Gitu. Ya. Beda dengan manusia. Jadi kalau malaikat itu selalu yazid, ya, selalu bertambah. Selalu bertambah keimanannya karena selalu taat, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia
ahyanan yazid, ahyanan yangkus. Ada kalanya imannya itu bertambah, ada kalanya imannya berkurang. Ada taatnya, ada tidaknya. Ya. Itu kalau manusia. Sementara kalau jin terkadang itu adalah orang yang makhluk yang selalu ingkar, kan kayak gitu. Tuh. Sifat yang ketiga, tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita maupun waria. Jadi malaikat itu ya malaikat, tidak ada jenis kelaminnya seperti manusia. Kalau manusia itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan ada yang wandu atau waria. Gitu. Terus kemudian yang keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Nah, itu. Malaikat itu bisa berubah wujudnya seperti yang ia kehendaki. Jadi ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menyesuaikan. Dulu malaikat Jibril ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat perintah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berbagai macam gitu ya. Ada yang menyerupai laki-laki. Ada dalam sebuah hadis itu kan yang datang seorang laki-laki kemudian bersimpuh di depan Kanjeng Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Dijawab oleh Nabi, Islam adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan kayak gitu. Kemudian dikatakan benar. Terus tanya, jelaskan kepadaku tentang iman gitu ya. Terus jelaskan tentang ihsan. Dijawab semua sama Nabi, tapi dibenarkan. Benar, sodakta. Benar engkau Muhammad. Orang datang, orang bertanya kok malah benar ke dewe koyo ngetes. Nah kemudian setelah orang itu pergi, para sahabat bertanya, siapa gerangan? Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Jadi berubah datang dalam bentuk manusia. Tuh. Terus tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Nah, malaikat itu tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Jadi tatapannya malaikat itu ya sport melihat yang ada di sekolahan, melihat ada yang di Arab Saudi ya udah biasa aja gitu. Enggak harus oh kan jauh, oh enggak bisa. Jumlahnya tetap cuma jangkauan pengawasannya itu tidak terhalang oleh dimensi dan waktu gitu. Gitu. Ya, jadi semua apa namanya? Jadi pemahaman apa namanya? Malaikat itu gitu. Kalau di dalam kitab apa namanya? Aduh lupa saya. Yang sering Pak Munawir kaji kalau bulan Sa'ban itu Daqaiqul Akhbar, bocoran-bocoran kehidupan di akhirat itu ya. Namanya Daqaiqul Akhbar, itu diceritakan malaikat itu ketika melihat bumi itu cuma kayak apa namanya? Kayak biji zarrah itu. Ya, kecil sekali. Terus nanti ketika digedekan, padahal bumi kan segede itu kan, sama malaikat itu sudah kayak sebiji zarah itu, sebiji bayam itu. Padahal biji bayam udah kecil. Terus kalau padahal buminya segede itu, kalau digedekan berarti malaikatnya seberapa? Nah itu. Jadi malaikat itu tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Mau di bumi sini, mau di bumi yang mana, mau di langit, mau di bumi, di lautan, itu semuanya enggak terbatas. Jadi nanti aku tak sembunyi aja di dalam kotak. Masih aja bisa ketahuan kan. Walaupun fi buruji musayyadah, walaupun kamu dalam kotak besi yang kuat, malaikat itu tetap akan dapat menjangkaumu. Allah dapat menjangkaumu kan itu.
Nah, sifat malaikat dijelaskan dalam hadis berikut. Khuliqa, ini kurang alif kayaknya. Khuliqal malaikatu. Kurang alif ini nih nulisnya. Khuliqal malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mimmariji minnar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Nabi Adam itu dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yaitu dari tanah. Ini asal penciptaannya. Ya. Oke. Nih. Ini perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Loh, jinnya mana ini? Malaikatnya mana? Ini cuma jin ya. Berarti tambah sini malaikat. Manusia diciptakan dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Terus malaikat. Malaikat punya tangan, punya sayap. Manusia hanya punya tangan. Jin punya sayap dan tangan. Malaikat selalu patuh, gitu ya. Malaikatnya di sini ya, belum ada ini kelewatan. Ya, malaikat selalu patuh, selalu taat. Manusia ada yang taat, ada yang ingkar. Jin juga tidak ada yang taat, ada yang ingkar. Terus malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak butuh tidur. Manusia butuh makan, butuh minum, dan butuh tidur. Jinnya juga sama, butuh makan, butuh minum, dan butuh tidur. Malaikat matinya nanti ketika sudah akhir zaman, ketika menjelang kiamat. Manusia mati sebelum akhir zaman. Jin dapat mati sebelum akhir zaman. Walaupun jin itu mendapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala akan diundur ya, diundur, terutama jin-jin yang jahat itu diundur kematiannya untuk menggoda anak manusia. Baik. Hikmah perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Ya, ini semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Jadi gini anak-anak sekalian, implementasinya ya, implementasinya ketika kita beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus melihat kepada tugas-tugas malaikat yang ini tadi. Ya. Ketika kita beriman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat yang memberikan penjelasan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Maka ketika kita mengimani keberadaan malaikat Jibril, kita harus menjadi orang yang rajin untuk belajar. Rajin menuntut ilmu, itu adalah salah satu implementasi, realisasi dari keimanan kita kepada malaikat Jibril gitu loh. Kepada malaikat Mikail yang menurunkan hujan, membagikan rezeki kepada makhluk. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala implementasinya apa? Yuk kita karena rezeki itu datangnya dari Allah, maka kita ketika jadi makhluk ya, jadi hamba Allah, kita jangan bosan-bosan untuk rajin bersedekah, untuk rajin berbagi, kan kayak gitu ya. Karena apa? Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Ya. Israfil meniup sangkakala, datangnya hari kiamat. Kita yakin bahwasanya nanti akan ada hari kiamat, maka kita persiapkan ya. Persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan Israel menjemput kematian. Bagaimana? Yuk kita sudah buktikan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kehidupan kita kan kita sering menjumpai ada orang meninggal gitu ya. Ada orang meninggal. Ya. Banyak deh. Ya. Ada yang muda sudah meninggal. Ada yang masih kecil sudah meninggal. Ada yang tua, ada yang sudah sepuh sekali baru meninggal. Jadi ternyata malaikat Israel itu menghampiri hambanya itu tidak melihat umurnya, tetapi melihat kepada ini sudah ditakdirkan atau belumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Raqib Atid. Wah, mencatat amal baik dan buruk. Nah, kita harus percaya loh, di kanan kiri kita ada malaikat Raqib Atid yang senantiasa mengawasi dan mencatat amal baik perbuatan kita. Amal jelek kita juga akan dicatat oleh Raqib Atid. Maka mau tidak mau kita harus percaya. Oh, kalau kita harus sadar ketika mau membuat jelek. Oh iya, saya diawasi oleh malaikat Atid. Nanti kalau perbuatan jelek saya dicatat gimana? Kan kayak gitu ya. Nah, itu. Terus juga sama. Wah, mau beramal baik, ya udah beramal aja lah. Nggak usah dipikir, nanti kan juga sudah apa namanya dicatat oleh malaikat raqib. Mungkar dan nangkir gitu ya. Menanya dalam kubur. Sama. Sama. Nanti di alam kubur kita sudah banyak belajar dari guru-guru kita bahwasanya di alam kubur nanti kita akan menunggu datangnya hari kiamat. Alam kubur itu adalah alam penantian sampai datangnya hari kiamat. Ketika amal baik kita adalah baik ya, ketika kita bawa bekal amal baik, maka yang di alam kubur itu yang diberikan adalah kebaikan. Dan kita tahu pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka sebelum itu dipertanyakan kita harus mempersiapkan, melakukan hal-hal yang baik, rajin sholat, sehingga ketika ditanya besok di alam kubur atau di akhirat ditanya, umurmu digunakan untuk apa, tanganmu digunakan untuk apa, matamu, telingamu. Nah, ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya akan dimintai jawabannya. Malik, Ridwan juga seperti itu ya. Kita nanti berbaik-baik aja dengan si malaikat Ridwan ya. Berbaik-baik dengan malaikat Ridwan. Ayo Pak malaikat Ridwan masukkan aku dalam surga. Tapi kan kalau bisa jangan diminta kan ya gitu ya. Jadi melakukan ibadah kepada Allah jangan sampai nanti kita ketemu dengan malaikat Malik duluan ya. Mau masuk surga tapi harus neraka dulu menghampiri malaikat Malik. Wah, gimana nanti kan kayak gitu ya. Oke, gitu. Jadi itu beberapa implementasi hikmah iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya bahwasanya kita diawasi, kita apa namanya? Kita dilihat. Maka itu anak-anak kaitannya dengan pertemuan kita hari ini ya. Iman kepada malaikat, materinya sudah familiar sekali, tinggal nanti kita mengulas-ulas lagi, tinggal kalian baca-baca kaitannya dengan malaikat. Paling hanya itu sekedar itu arti iman kepada malaikat, terus dalil naklinya, tugas malaikat, perbedaan malaikat dengan manusia, terus apa namanya hikmah iman kepada malaikat. Itu materinya hanya itu sih. Simple. Nanti tinggal kalian baca yang perlu ataupun yang perlu anak-anak catat adalah pelajari di lebih banyak ya.
kaitannya dengan implementasi ketika kita iman kepada malaikat. Kalian boleh cari referensi contohnya ketika kita beriman kepada malaikat Israel umpamanya. Bila Israel datang memanggil, mencabut nyawa Israel ya, malaikat Israel. Apa toh contohnya? Kan kayak gitu. Contohnya umpamanya gini. Jadi implementasi kita beriman kepada malaikat Israel adalah kita selalu ingat mati, bahwasanya sadar bahwasanya kematian itu memang ada, bisa datang kapan saja, tidak harus tua dulu baru mati gitu ya. Sama seperti buah kelapa. Buah kelapa itu ada yang baru mekar manggarnya itu udah rotok itu ada. Masih beluluk kecil itu ada. Terus nanti agak gede dikit cengkir jatuh juga ada. Pas udah gede lagi degan itu jatuh juga ada atau dipetik ada. Terus nanti lagi kelapa muda. Habis degan itu kan kelapa muda yang untuk membuat urap itu loh. Itu juga ada, terus ada yang tua, tapi ada yang sampai tua terus jatuh sendiri itu juga ada. Begitu juga dengan manusia yang di kandungan itu ya, meninggal ada, baru lahir meninggal ada, masih balita meninggal ada, lagi lucu-lucunya anak 10 tahun, 13 tahun meninggal ada, yang remaja ada, yang dewasa ada, yang tua ada, yang udah sepuh banget itu juga ada. Maka kita ya ketika implementasinya itu harus selalu ingat bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Maka ketika kita sudah sadar itu, gunakanlah umur yang diberikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, kan kayak gitu ya. Oke, anak-anak sekalian, ini yang hidupin kamera cuma 3 po yo. Tapi enggak ya. Kok punya Pak Munawir cuma 3? Oke. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah 43 menit 48 detik. Waduh. Itu rekamannya segitu. Ada yang mau ditanyakan? Halo, kok diem lagi? Apakah ngehang lagi? Loh, masih ya? Tidak, Pak. Oke, 24 orang hadir semua. Sip, luar biasa. Baik anak-anak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali Pak Munawir ingatkan, insya Allah minggu depan kita juga akan masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi silakan kita berpacu lebih cepat ya. Kita akan lebih cepat lagi berpacunya minggu depan kaitannya dengan empati ya, dengan empati. Oke, empati kan udah kemarin belajar di IPS ya. Simpati, empati. Nah, kayak gitu nanti tinggal di apa namanya? Diberikan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Akhlak mahmudah, menghormati orang tua, menghormati guru, gitu ya. Oke, anak-anak, insya Allah nanti jam 1 siang Pak Munawir akan upload ya, soalnya kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Teliti, jangan tertipu dengan kata-kata karena soal Pak Munawir biasanya banyak tipuannya, dipahami dulu ya, dibaca 2 atau 3 kali dulu, kalau sudah paham baru dikerjakan. Jangan baru baca separuh sudah diklik dijawab gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Foto dulu yuk. Yuk, foto dulu. Silahkan kamera dihidupkan.